Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang selalu ingin berbagi kepada teman-teman pemilik toko bahan bangunan, berbagi berupa pengalaman, berbagi berupa solusi, berbagi tentang apa-apa yang saya ketahui, yang saya pelajari, yang saya rasakan di toko bahan bangunan. Siang ini saya sengaja memang keluar dari toko untuk mencari suasana baru. Ini di depan toko saya, saudara-saudara, supaya teman-teman tidak bosan melihat wajah saya, supaya teman-teman tidak bosan melihat toko saya. Yang penting suaranya ada. Siang ini yang saya bahas adalah tetap bagaimana caranya mengelola toko itu tetap dengan yang paling simple, paling enjoy, paling nyaman, paling enak, dan paling ringan menurut saya. Karena kita tidak melulu duduk manis di toko, karena kita tidak melulu harus menunggu toko seharian dari jam toko itu buka. Kadang-kadang teman-teman ada yang tokonya belum buka tapi orangnya sudah di toko. Setelah itu tokonya sudah tutup, orangnya masih di toko. Nah, supaya tidak seperti itu, ini saya ilustrasikan, saya gambarkan teman-teman ya. Saya gambarkan begini. Teman-teman sebagai tukang kayu, dan tukang kayu itu harus mengerjakan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang biasanya setiap hari dikerjakan. Entah bikin pintu, bikin almari, bikin apalah yang pekerjaannya tukang kayu. Terus alat yang kita gunakan itu alat yang sederhana, yang seperti alat 30 atau 40 tahun yang lalu yang kita gunakan. Pasah juga pakai pasah yang didorong, geraji juga pakai geraji gorok yang itu ya, geraji gorok, geraji pentang itu yang lama itu. Terus setelah itu kita memakai pahat, juga pahat yang manual yang ditotok-totok itu. Nah, itu kalau dikerjakan hari ini, kalau dikerjakan di era seperti ini, apakah masih masuk di akal, atau masih masuk dalam perhitungan, atau masih layak dikerjakan? Saya yakin sudah tidak layak, teman-teman. Sudah tidak waktunya, sudah tidak zamannya. Sama dengan kita menjalankan toko bahan bangunan, yang sampai saat ini kita masih manual, nota masih menulis, stok barang dihitung, nota pembelian masih disimpan, terus dicatat di buku. Itu sama dengan kita ini menjalankan toko bahan bangunan 40 tahun yang lalu yang dikerjakan oleh mbah-mbah kita, buyut-buyut kita. Era sekarang sudah era komputerisasi. Alat pertukangan juga sekarang sudah canggih. Kalau kita mengerjakan hal seperti itu, seperti alat tukang tadi, saya yakin akurasinya kurang. Saya yakin kecepatan pekerjaannya juga kurang. Saya yakin kerapiannya juga kurang. Karena alatnya masih alat kuno, alatnya masih alat zaman dulu. Nah, sekarang alatnya kan sudah canggih semua. Ya, kalau memang dulu, maklum saudara-saudara, alat tukang yang bentuknya seperti pasah, itu dulu kalau nggak Makita nggak ada. Dulu kalau pingin gerajinya kalau nggak Makita juga nggak ada. Dan memang dulu alat-alat seperti itu mahal-mahal. Makanya tukang-tukang dulu tidak bisa membeli. Karena apa? Karena mahal harganya. Sama dengan mesin kasir, ya, alat untuk toko salah satunya adalah mesin kasir. Salah satunya adalah mesin kasir.
Dulu memang 20 atau 10 tahun yang lalu mesin kasir itu mahal. Kita tidak bisa membeli. Meskipun bisa, itu tokonya biasanya besar-besar. Tokonya yang sudah modern semua. Itu dulu seperti itu. Lah sekarang ini zaman sudah modern. Kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ya kita akurasi kita kurang. Kecepatan melayani juga kurang. Ketepatan menghitung pasti berkurang. Tidak seperti yang sudah pakai aplikasi atau pakai alat. Itu namanya alatnya kan, alat bantu untuk bekerja. Alat bantu untuk pekerjaan itu. Lah sekarang juga seperti itu. Mesin kasir itu tidak mahal seperti dulu. Saya sudah berkali-kali mengatakan saya ingin mendorong kepada teman-teman, terutama yang di dalam grup saya, yang jumlahnya sekarang hampir 300 orang di seluruh Indonesia, yang semuanya itu butuh asupan asupan motivasi, yang semuanya itu butuh pencerahan, yang semuanya itu butuh pengalaman. Di situ sudah saling berbagi, saling memberi motivasi. Ada yang sudah pakai mesin kasir, ada yang belum pakai mesin kasir. Nah, itu dari situ, semua dari anggota grup saya yang 300 orang, yang memakai mesin kasir saya kira paling ada 10% dari jumlah itu. Dari 300 orang mungkin 30 orang lah yang sudah memakai mesin kasir. Nah, kenyamanan seperti itu kita tunjukkan di teman-teman kita yang belum memakai mesin kasir. Apa saja yang dibutuhkan di mesin kasir itu? Apa saja yang diperoleh, yang didapat dari mesin kasir itu? Itu kita tunjukkan teman-teman. Coba begini ya, coba begini. Dari sekian pemilik toko bahan bangunan, adakah yang tahu profit kotor Anda hari ini? Jangankan profit bersih, teman-teman. Profit kotor Anda hari ini. Kalau Anda tidak memakai mesin kasir, itu saya yakin, seyakin-yakinnya Anda tidak akan tahu profit kotor Anda hari ini. Karena untuk mengetahui profit kotor, kita harus memasukkan harga beli, setelah itu harga jual dikurangi harga beli, itu baru mendapatkan profit kotor. Saya yakin tidak tahu. Ada lagi yang lucu lagi ya, ada teman yang konsultasi dengan saya. Saya ini sebenarnya bukan konsultan, tapi ya kadang-kadang ditanyai ya saya jawab saja. Pak, bagaimana cara menangani keuangan di toko itu? Apa yang saya tanya satu hal. Dan ini sebenarnya pertanyaan ini jawabannya gampang sekali. Mas, pendapatan sampean, omset Anda hari ini per hari itu dapat berapa? Omset Anda per hari itu dapat berapa? Saya tanya seperti itu, dia tuh nggak bisa menjawab. Nggak tahu, Pak. Loh, dia mengatakan nggak tahu. Loh, masa punya toko yang sudah 15 tahun, tak tanya sudah 15 tahun dia punya toko itu. Terus saya tanya omset hari ini, omset harian, bukan hari ini. Omset harian rata-rata saja, kira-kira berapa? Tidak tahu. Loh, kok bisa tidak tahu? Kok bisa mengatakan tidak tahu? Ya nggak tahu, karena saya dapat uang dari konsumen, itu biasanya untuk membayar sales, untuk membayar supplier. Saya dapat uang dari konsumen, itu kadang-kadang untuk nyicil sepeda motor. Kadang dapat uang dari konsumen, untuk membayar anak sekolah. Loh, ya masa seperti itu teman-teman? Ya jelas saja nggak tahu. Pendapatan harian, itu pendapatan harian loh ya, omset loh ya. Mestinya kan tahu. Omset harian dapatnya 10.250.000, 10.550.000, kan harus tahu. Lah kalau kita omset saja nggak tahu, apalagi profit. Lah, dari situ, dari kesulitan-kesulitan seperti itu, saya menyarankan teman-teman harus pakai alat bantu. Dan sekarang harganya tidak mahal, teman-teman. Ada yang memang downloadan itu banyak downloadan itu. Teman-teman yang ada di grup itu pengalaman punya downloadan itu, memakai downloadan itu banyak itu.
Cuman kalau kita downloadan, saya hanya menyarankan Anda ngisi item barang itu juga waktunya lama. Terus Anda pakai yang downloadan. Nanti Anda itu kalau data itu hilang, nggak ada yang ditanya, teman-teman. Ya kita cari, meskipun itu yang aplikasinya itu murah, itu tetap ada yang bertanggung jawab, ada yang garansi tentang penggunaan mesin kasir itu. Sekarang nggak ada yang mahal, teman-teman, karena semuanya sistemnya sudah canggih semua, sistemnya sudah Android. Saya sudah mengatakan, saya pertama kali memakai mesin kasir itu investasinya tidak kurang dari 30 juta. Lah karena saya demi kenyamanan, ya saya pakai saja. Tapi sekarang sudah ada aplikasi yang murah meriah dan bertanggung jawab. Ya, sistem sewa yang kita pakai. Sewa di mana saya juga tidak mengarahkan. Cuman saya menyarankan harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang bisa dikomplain. Meskipun kita membayarnya satu hari Rp5.000, tapi kalau ada yang bertanggung jawab itu lebih baik daripada kita bayarnya lebih murah tapi nggak ada yang bertanggung jawab. Apalagi gratis. Kalau gratis ya sudah. Ada salah satu teman di grup itu pernah memasukkan item barang yang jumlahnya sekitar hampir 2.000 sudah masuk. Karena dia downloadnya itu download aplikasi yang gratis, salah pencet, klik, hilang data itu yang sudah dimasukkan selama 3 bulan. Katanya seperti toko ini mau roboh katanya. Ya seperti itulah teman-teman. Salah satunya saya menyarankan, Anda kepingin tahu saat ini, pagi ini, saya dapatnya berapa? Kunjungan toko itu untuk hari ini berapa orang yang berkunjung ke toko saya? Omset saya berapa hari ini? Profit saya berapa hari ini? Piutang saya hari ini yang di orang itu berapa? Utang saya di supplier hari ini berapa? Itu salah satunya alat itu ya mesin kasir itu. Hari ini setengah hari saya sudah dapat membayari karyawan. Sudah dapat profit yang cukup untuk membayar karyawan. Itu kan enak, nyaman saudara-saudara. Daripada kita menerka-nerka, hari ini saya dapat berapa nggak tahu, profitnya berapa nggak tahu. Ya, itu sekarang ada murah teman-teman. Murah sekali, satu hari 5.000. Cobalah, nanti hilang-hilangan lah. Coba Anda sewa selama 1 bulan. Tapi ini karena promo, ada 45 hari pertama itu sewanya cuma 150.000. Dan itu keuntungannya bagi teman-teman. Teman-teman tidak perlu memasukkan database item barang toko yang jumlahnya 7.000. Itu teman-teman. Ini yang saya tawarkan kepada teman-teman. Monggo, kalau memang ada yang mau berkenan, silakan daftar nanti di link saya tunjukkan linknya pendaftarnya di mana. Cuman launchingnya memang tanggal 17 Juli, bukan langsung hari ini. Belum ada di uji coba, belum ada di Play Store juga belum dimasukkan karena ini berhubungan dengan data. Kalau itu sudah dimasukkan di Play Store, nanti datanya menjadi data publik, tidak ada harganya data itu. Nah, itu teman-teman. Demikian untuk siang ini. Saya sampaikan, semoga video ini sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman, menjadikan motivasi kepada teman-teman, dan memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin berubah dari menangani toko bahan bangunan yang kuno, yang manual, menjadi toko bahan bangunan yang semi modern, yang bisa dikerjakan dengan autopilot atau semi autopilot, yang bisa ditinggalkan kemana-mana, ditinggalkan pergi kemana, rekreasi kemana, dengan keluarga kemana, itu nanti bisa Anda kerjakan kalau seperti itu. Demikian saya akhiri, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal. Dan tidak lupa setiap akhir video saya mengajak kepada teman-teman dan mendoakan teman-teman, semoga kita semua bisa menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik yang bagaimana? Manusia yang baik adalah
manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.